bidang keagamaan, pondok pesantren, majelis ta'lim, para santri, dan kegiatan sosial lainnya seperti hutanan massal, sumbangan gratis, mengumrohkan orang dan menghajikan. Semasa hidupnya menjadi tumpuan banyak orang yang membutuhkan bantuan dari beliau. Nah, beliau menghendaki saya menjadi anggota DPRD di Karawang, orang Karawang asli. Pada waktu itu saya menolak karena sedang asik dengan kegiatan usaha, yaitu SPBU. Nah, ketika beliau meninggal di tahun 2021, banyak orang yang biasa meminta pertolongan ke almarhum itu pindah ke saya. Sementara kekuatan almarhum dan kekuatan saya jelas berbeda. Nah, itulah yang menjadi dasar awal mula saya berpikir, berbicara dengan istri saya, apakah saya sebaiknya mengikuti keinginan almarhum terjun sebagai anggota DPRD. Dan istri saya mendukung. Kemudian saya minta pandangan dari mama saya, ibu saya. Beliau pun mendukung. Saya minta pandangan kepada guru-guru saya, para kiai, dan beliau mendukung juga. Karena dalam benak saya, kuasa kewenangan jabatan dan anggaran yang melekat pada jabatan seorang anggota legislatif itu memiliki pengaruh, memiliki dampak manfaat yang lebih luas dibandingkan Haji Erik secara pribadi. Itu kan mungkin secara singkat. Berarti saya ingin setelah beliau meninggal ingin dicap sebagai anak yang soleh oleh Gusti Allah dalam rangka mewujudkan cita-citanya beliau. Dan setelah saya masuk ke lingkungan politik dan merasakan bahwa jabatan dengan kuasa kewenangannya dan anggaran yang melekat pada jabatan tersebut, kalau kita pakai semaksimal mungkin untuk masyarakat, itu dampaknya luas, positif. Itu yang menjadi motivasi tambahan bagi saya untuk terus serius di dalam mengemban amanah dari masyarakat. terus Kang Haji Erik ini kenapa memilih? Dulu tahun 2017, Kang Saan Mustafa yang sebagai ketua DPW provinsi mengajak saya, dan pada waktu itu secara halus saya menolak karena belum ada ketertarikan, karena beliau juga berkawan dengan bapak saya, maka saya menganggap beliau sebagai orang tua saya sendiri. Terlebih secara pengalaman dan kualitas yang kita sama-sama tahu bersama, beliau sosok teladan. Bagi saya banyak mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya beliau, dan kiprahnya di dunia politik menginspirasi saya. Yang keduanya adalah karena ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang, Kang Dian Fahul Jaman, itu kita berkawan sudah lama. Kalau saya tidak salah dari tahun 2016. Murni pertemanan, tidak ada unsur bisnis atau unsur politik, murni pertemanan. Saya kalau ke Karawang suka nelfon beliau dan suka ngopi bareng, kita ngobrol, ya ngobrol apapun lah, tapi tidak pernah ngobrolin politik. Just friend. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, kami bersahabat, keluarga kami tidak dekat, istri saya
bersahabat dengan istri beliau. Itulah alasan kenapa saya masuk untuk memilih Partai Nasdem sebagai partai pertama dan harapan saya partai terakhir saya. Karena di Nasdem saya terus terang merasa nyaman. Saya merasa mendapatkan keluarga kedua. Gitu kan. Jadi Nasdem ini rumah kedua saat ini gitu. Alhamdulillah saya merasa nyaman, dan kenyamanan itu kan mahal harganya ya. Iya. Kalau kita nyaman, kita kerjanya juga enak. Padahal ini kan periode pertama langsung menang. Nah, Ya, alhamdulillah. bisa diceritakan supaya Pertama saya ingin menegaskan bahwa kemenangan kami kemarin itu bukan karena saya hebat. Tidak. Bukan karena saya lebih baik dari yang lain. Masih banyak yang lebih baik dari saya, yang lebih hebat dari saya, para senior-senior kita di dunia politik yang sudah berkali-kali. Semata-mata ya karena Allah meridhoi saja. Karena jabatan itu kan titipan. Yang menitipkan siapa? Berarti kan Tuhan yang Maha Esa. Adapun kemarin tentu kita lepas daripada kerja-kerja para tim sukses, para relawan dan dukungan daripada masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada saya. Hanya itu aja. ini kan udah Alhamdulillah teman-teman saya di legislatif